Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya baru saja membaca di salah satu media sosial tentang kisah Umar bin Khattab yang dimarahi istrinya. Dalam kisah tersebut, Umar yang dikenal berkarakter keras tidak membalas dengan kemarahan, tapi hanya diam saja. Dan ketika ditanya oleh sahabat lainnya kenapa dia diam saja, Umar menjawab kemarahannya tidak sebanding pengorbanannya saat melahirkan dan pengorbanan lainnya kepada keluarga. Pertanyaannya Ustaz, apakah kisah tersebut benar atau sahih Ustaz? Sudah saya cek kisah ini. Kisahnya begini. Ya, saya bacakan ya di dalam riwayat yang dimaksud ya. Anna rajulan ja'a ila Umar yashku ilaihi khuluqa zawjatihi fawaqafa bibabihi yantadiruhu fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha wa sakitun la yaruddu alaiha fansarafa ar-rajul qailan idza kana hadha hala amiril mu'minin Umar bin Khattab fa kaifa hali farja Umar farahu waliyan fanadahu ma hajatuka ya akhi faqala ya amirul mu'minin jitu ashku ilaika khuluqa zawjati wastitawlatiha alayya fasami'tu zawjataka kadhalika faraja'tu wa qultu idza kana hadha hal amirul mu'minin wa zawjatihi fa kaifa hali faqala lahu Umar innama tahammaltuha lihuquqin laha alayya innaha tabakhah li tu'ami khayyazah li khubzi khubbazah li khubzi ghasalah li thiyabi radha'ah li waladi wa laysa dhalika biwajibin 'alayha wa yaskunu qalbi biha anil haram fa ana atahammaluha lidhalika faqala ar-rajul ya amirul mu'minin wa kadzalika zawjati qala fatahammalha ya akhi finama hiya muddatun yasiratun. Ini redaksi riwayat yang dimaksud. Saya ceritakan ya, begini, ada seseorang mendatangi Umar bin Khattab untuk mengeluh tentang akhlak perangai istrinya. Begitu sampai di depan pintunya Umar bin Khattab, terdengar dari dalam istrinya Umar bin Khattab lagi teriak marah kepada Umar bin Khattab, ngomel-ngomel ya. Dan Umar bin Khattab diam saja. Dan orang ini berpikir, lah ini Umar bin Khattab istrinya ngomel-ngomel, marah-marah dengan suara keras, diam saja. Lalu bagaimana dengan aku? Sama aja nasibnya. Bukan Amirul Mukminin. Akhirnya pulang, pergi, meninggalkan. Kemudian Umar bin Khattab ketika keluar melihat, loh, ada apa kamu kok pergi? Sini ada apa? Akhirnya dia cerita gini, Amirul Mukminin, tadi saya ke sini mau mengeluhkan perihal akhlak istri saya. Tapi begitu di depan pintu saya mendengar istri panjenengan ngomel-ngomel dengan suara keras dan panjenengan diam saja. Loh, saya berpikir, loh Umar bin Khattab khalifah, istrinya begitu bisa diam, bisa tidak emosi padahal khalifah. Loh aku ini apa? Ya akhirnya aku melihatnya sudah selesai lah, gak usah apa melaporkan, gak usah mengeluhkan. Apa kata Umar bin Khattab di dalam riwayat ini? Wahai saudaraku, saya harus bisa bersabar terhadap istriku. Dia itu tobakhoh, yang memasakkan makananku. Dia itu khabbazah, yang membikinkan roti untukku. Dia itu yang mencucikan bajuku. Dia itu yang menyusui anakku, dan seterusnya. Bagaimana mungkin aku tidak bersabar? Harus bisa bersabar. Kemudian si orang ini menyampaikan, istriku juga demikian Umar bin Khattab, bersabarlah wahai saudaraku. Nah gitu. Ditanyakan ini kisah ini sahih apa tidak? Dijelaskan bahwasanya kisah ini sanadnya nggak jelas. Ketika sanadnya nggak jelas, ya nggak jelas jelutrungnya dari mana.
dan ulama yang menjelaskan di dalam website yang kita lihat ya, Islam Web ya, para ulama di situ, Syekh Utsaimin dan yang lain-lainnya biasa dinukil di situ, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan dan yang lainnya biasa dinukil di situ. Ini nggak jelas jeluntrungnya dari mana, karena disebutkan seseorang menceritakan ada seseorang menceritakan ada seseorang datang benar-benar seseorang, siapa yang diceritakan siapa. Nah semacam ini nih apa namanya, hadis yang tidak bisa diterima dan dijumpai di dalam kitab-kitab. Misalnya riwayat ini dijumpai dalam kitab Uqudul Lijan, Tadbihul Ghafilin dan yang lain-lainnya yang memang suka-suka kurang hati-hati. Iya. Kan kelihatannya secara makna bagus. Ini suami yang sabar. Tapi ketika riwayat ini tidak sahih, nggak perlu dibawakan. Tidak sahih. Ya, jadi riwayat ini tidak sahih. Bukan berarti tidak harus sabar saja. Ya. Tapi tidak diriwayatkan. Yang jelas sahih kita ambil hadis Nabi. Nabi bersabda, "Istausu bin nisai khairan." Saling berwasiatlah tentang para istri. Jadi sesama suami saling berwasiat tentang masalah istri. Kata Nabi selanjutan hadis ini, "Fainahunna khuliqna minad dila." Karena istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok. Kalau dia diluruskan dengan keras, patah. Kalau didiamkan, bengkok. Jadi diluruskan akan patah, rusak. Didiamkan juga tetap bengkok, rusak. Jadi berbuat rusak, nggak berbuat rusak. Unik memang wanita. Artinya apa? Pinter-pinter menghadapi wanita karena karakternya semacam itu ya. Kadang-kadang suaminya sudah merasa berbuat luar biasa, istri kurang bisa memahaminya gitu ya. Ya sabar. Ya sabar. Makanya kan saya menggunakan istilah yang saya bikin sendiri, semoga bisa dipahami. Menghadapi istri atau bermuamalah dengan istri tidak bisa dengan mendekatkan kalkulasi logika, tapi lebih dengan kalkulasi perasaan gitu ya. Unik gitu ya. Ya semoga para suami yang istrinya demikian gitu ya, ya bisa bersabar, ya ngemong dan seterusnya. Dan kita juga sampaikan kepada para istri, ketika suaminya sudah bersabar, ngemong dan berbuat yang semestinya, jangan malah dijadikan kesempatan melunjak. Wah istriku, suamiku ternyata bisa aku atur. Bisa aku atur. Memang kecenderungan begitu. Istri itu kecenderungannya begitu. Ini kita sampaikan. Ketika seorang suami duduk di kursi, istri di bawah, apa yang ada dalam perasaan suami itu berbeda. Ketika istri duduk di kursi, suami duduk di bawah, itu sesuatu yang berbeda. Kalau suami duduk di kursi, istri di bawah, suami yang ada dalam perasaannya adalah dirinya adalah pemimpin rumah tangga yang mengayomi keseluruhannya, yang bertanggung jawab atas keseluruhannya. Beda kalau istri duduk di kursi, suaminya yang di bawah. Istri yang hadir dalam perasaannya bisa apa? Bisa mengatakan dalam perasaannya, oh suamiku bisa aku atur, suamiku bisa aku kuasai dan seterusnya. Jadi beda. Soalnya memang Allah ciptakan dengan karakter yang berbeda. Dan ingat wahai para istri, yang menjadikan wanita terbanyak di neraka adalah li'annahunna yakfurna al-ba'la, karena mereka tidak bisa terima kasih kepada suaminya. Ini diingat-ingat ya. Ketika ini diingat-ingat, maka wanita bisa menjadi wanita yang harapan syariat selama suaminya, keputusannya, ucapannya, tindak tanduknya, kebijakannya tidak menjadi syariat. Sami'na wa ta'na, sedikit dawuh, karena berharap keridhaan Allah, biar masuk surga dipersilakan melalui pintu mana saja. Masya Allah. Itu berarti setara dengan Abu Bakar, Ustaz ya? Masya Allah. Abu Bakar kan 8 pintu manggil semuanya. Ya, secara satu sisi iya, tapi secara yang lainnya Abu Bakar nggak pernah terkejar. Iya, baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya, dan juga demikian jawaban Ustaz Mulyasin dari pertanyaan tadi.